Di tengah gemerlap pembangunan kota yang sedang berkembang pesat, dua perusahaan kontraktor raksasa berdiri sebagai pemain utama dalam dunia konstruksi, PT Mutiara dan PT Berlian. Keduanya tidak hanya sekadar perusahaan biasa, melainkan simbol ambisi, kekuasaan, dan persaingan berdarah dingin. PT Mutiara, yang dipimpin oleh Pak Andi, dikenal agresif dalam mengambil peluang. Mereka sering membidik proyek-proyek infrastruktur pemerintah, gedung kantor wali kota, perluasan rumah sakit umum, hingga pembangunan tol penghubung kota. Sementara itu, PT Berlian, di bawah kepemimpinan Pak Budi, lebih fokus pada sektor properti mewah dan komersial, hotel bintang 5, apartemen elit, dan pusat perbelanjaan raksasa. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, batas-batas segmen mulai kabur. PT Mutiara mulai merambah properti komersial, sementara PT Berlian ikut bersaing dalam tender proyek pemerintah. Persaingan pun tak terelakkan dan setiap tender besar kini seperti medan perang tersembunyi. Di balik senyum rapat dan proposal yang terlihat profesional, ada intrik, pengintaian, dan permainan kotor. Pak Andi bukan pria yang sabar. Dia percaya bahwa dalam dunia bisnis, yang menang adalah yang paling cepat dan paling cerdik, bukan yang paling jujur. Suatu ketika, ia menyuap seorang pejabat lelang proyek agar memberi bocoran tentang isi proposal PT Berlian. Dari sana, ia membuat revisi dadakan, menurunkan anggaran dengan marin ekstrim hanya untuk mengalahkan saingannya. Namun Pak Budi juga bukan tanpa senjata. Meski lebih konservatif, ia punya jaringan kuat dengan media dan tokoh-tokoh publik. Saat PT Mutiara memenangkan proyek pembangunan perumahan ASN di sisi timur kota, Pak Budi secara diam-diam menyuplai informasi ke wartawan tentang kemungkinan pelanggaran lingkungan dalam proyek tersebut. Skandal kecil pun mencuat, dan citra PT Mutiara sempat tercoreng. Meski begitu, keduanya tahu bahwa tidak ada laporan polisi dan tidak ada sidang. Dunia bisnis bukan tempat bagi yang suka berteriak di depan hukum. Mereka saling memukul di balik tirai. Sebuah permainan bayangan. Persaingan ini makin panas ketika pemerintah daerah mengumumkan tender untuk mega proyek Kota Baru Mandiri. Proyek ambisius senilai triliunan rupiah untuk membangun kawasan modern lengkap dengan pusat pemerintahan, hunian, dan zona bisnis. Pemenangnya akan menguasai masa depan kota ini. Pak Andi tahu ini adalah saatnya. Dia tidak bisa kalah. Tidak untuk kali ini. Namun, dari balik jendela kantornya yang megah, dengan pemandangan gedung-gedung tinggi yang dia bangun sendiri, Pak Andi merasakan sesuatu yang mengganggu di dadanya berupa ketakutan dan kegelisahan. Dia mulai berpikir bahwa strategi konvensional tidak cukup. Lawannya terlalu kuat. Permainan ini terlalu berisiko. Dan untuk pertama kalinya, terbersit dalam benaknya. Mungkin dia harus mencari bantuan dari sesuatu yang tak kasat mata. Langit mendung bergelayut pekat saat mobil hitam Pak Andi meninggalkan jalanan utama dan masuk ke jalan berbatu yang menanjak ke arah perbukitan di pinggir kota. Di balik kabut tipis dan barisan pohon karet tua yang menjulang, tampak sebuah rumah panggung kayu reot berdiri miring. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang sudah lapuk, seolah waktu sendiri enggan menyentuhnya lebih lama. Sopir Pak Andi tampak gelisah, tapi tak berani berkata apa-apa. Pria itu hanya diam saat Pak Andi menyuruhnya menunggu di mobil, lalu melangkah sendiri menuju rumah yang tampak mati namun seolah mengawasi. Pintu kayu berderit pelan saat didorong. Di dalam, ruangan itu gelap, dipenuhi bau dupa yang menyengat dan aroma menyengat seperti daging busuk yang ditutupi kemenyan. Lilin-lilin kecil berjejer di atas lantai, membentuk lingkaran dengan simbol-simbol asing yang tercoret kasar di tengah ruangan. Dari balik kegelapan, suara parau menyambutnya. Kau datang lebih cepat dari yang kukira, Pak Andi. Pak Andi terpaku. Seorang lelaki tua muncul dari sudut ruangan, mengenakan kain hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya kecil dan tajam, menyala seperti bara dalam kegelapan. Tangannya kurus dan penuh bekas luka sayatan lama. Bagaimana kau tahu namaku? Aku tahu lebih dari sekadar namamu. Aku tahu ambisimu, ketakutanmu, dan harga yang kau siap bayar. Dukun itu menyeringai. Senyumnya bukan senyum manusia. Ada yang melesak di balik sorot matanya, seperti kegelapan yang hidup. Pak Andi menelan ludah. Aku ingin menang mengalahkan PT Berlian. Aku butuh kekuatan, bantulah aku. Dukun itu tertawa kecil namun suaranya terdengar seperti kuku menggores besi. Kau minta kekuatan dari tempat gelap, maka terang takkan lagi melindungimu.
Ini bukan transaksi biasa. Ini perjanjian. Ia melangkah ke sebuah kotak kayu kecil di pojok ruangan, membukanya, dan mengeluarkan kain merah yang dibungkus rapat. Saat dibuka, tampak segumpal tanah hitam berlendir dan rambut manusia kusut yang mengilat basah. Ini, tanah kubur perempuan yang mati dalam kemarahan. Rambutnya kutarik sendiri, malam bulan mati. Ini bukan sihir pasar malam. Ini ilmu dari akar gelap dunia. Pak Andi merasakan hawa dingin menyelusup ke tengkuknya. Apa yang harus aku lakukan? Dukun itu mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Pak Andi. Kau harus beri sesuatu. Bukan uang. Tapi hidup. Keberuntungan tak datang tanpa tumbal. Dan sekali kau masuk, tidak ada jalan kembali. Pak Andi diam. Tapi pikirannya hanya berputar pada satu hal. Proyek Kota Baru Mandiri. Ini adalah segalanya. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk sampai di titik ini. Tidak ada waktu untuk ragu. Aku setuju. Dukun itu mengangguk pelan, dan sebuah senyum keji muncul di wajahnya. Malam Jumat depan. Bawa satu yang tak disangka. Yang tak bersalah. Maka kekuatan itu akan datang padamu. Pak Andi hanya mengangguk perlahan. Ketika dia keluar dari rumah itu, langit telah gelap sepenuhnya, dan udara terasa lebih berat. Langkahnya terasa lebih cepat, seolah tubuhnya tahu ia baru saja mengetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu sunyi tak biasa yang dimana udara di perbukitan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut tipis yang bukan berasal dari alam. Pak Andi kembali ke rumah dukun itu, kali ini mengenakan pakaian serba hitam seperti yang diminta. Di tangannya, ia membawa seekor ayam hitam dengan kaki terikat, berontak pelan di dalam kantong kain. Langkahnya terasa berat saat menyusuri jalan berbatu menuju rumah panggung tua. Dari kejauhan, aroma kemenyan dan dupa semakin menyengat, bercampur dengan bau amis logam yang menempel di hidung. Di balik pintu rumah, suasana jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Ruangan itu kini dipenuhi asap putih keabu-abuan yang menggulung pelan di udara, bergerak seperti makhluk hidup. Lilin-lilin merah menyala di sekeliling ruangan, membentuk lingkaran besar. Di dalam lingkaran itu, tanah telah digambar dengan simbol-simbol asing. Lingkaran dalam lingkaran, mata terbalik, garis patah-patah yang seolah membentuk pola lidah ular. Kau membawa yang diminta. Pak Andi mengangguk, menyerahkan ayam hitam itu. Sang dukun meletakkannya di atas altar kecil dari batu, lalu menghunus sebilah pisau kecil yang berwarna hitam kelam. Tanpa berkata-kata, dukun itu menyayat leher ayam. Darah menyembur dan menetes ke mangkuk tanah liat. Ayam itu bergetar keras beberapa saat sebelum akhirnya mati di tangannya. Pak Andi tercekat, tapi tidak bergerak. Darah pertama adalah darah hewan yang hidup tanpa dosa. Ini hanya awal. Gumam dukun itu sambil mengaduk darah dengan tongkat kayu kecil. Kemudian ia mulai berkomat-kamit. Suara mantranya bukan bahasa manusia. Kata-katanya terdengar seperti erangan, gumaman, dan kadang bisikan yang menggetarkan dada. Semakin lama, suara itu menjadi gema, seperti keluar dari banyak mulut meski hanya ada satu orang di ruangan itu. Adzakarat taho, num sektora, zulmat ek wahya. Cahaya lilin mulai goyah. Simbol-simbol di tanah perlahan menyala merah seperti bara. Dari langit-langit rumah terdengar bunyi retakan, seperti kayu tua yang dilintasi sesuatu yang berat. Asap yang mengambang mulai bergerak melingkar, berputar seperti pusaran. Pak Andi menutup mata sejenak, tapi apa yang dia lihat saat membuka mata jauh lebih menakutkan. Terdapat bayangan hitam, tanpa wajah, tanpa bentuk jelas, muncul di dalam lingkaran. Mereka berdiri diam, seolah mengamati, mengukur dan menilai. Pak Andi ingin lari, tapi kakinya terkunci. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara keluar. Dukun itu menghentikan mantranya, menoleh ke Pak Andi. Sekarang berikan jiwamu. Apa maksudmu? Bukan mati. Belum, tapi kau harus berjanji. Apapun yang akan diminta nanti, kau tak boleh menolak. Sejak malam ini, kau milik mereka. Pak Andi menelan ludah namun pandangannya masih tertuju pada bayangan-bayangan yang kini mulai bergerak mendekati simbol di tanah. Menyentuh darah dengan tangan tak terlihat. Aku setuju. Dukun itu tersenyum,
lalu mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam dan menggambar simbol kecil di dahi Pak Andi. Simbol itu terasa panas, menyengat seperti besi panas, tapi Pak Andi tidak berteriak. Dia hanya memejamkan mata dan membiarkan kegelapan masuk. Selesai. Begitu ritual berakhir, semua lilin padam serentak. Ruangan menjadi gelap total. Tapi dalam kegelapan itu, Pak Andi mendengar suara, bukan dari dukun, bukan dari dirinya, tapi dari dalam kepalanya. Kau telah membuka pintu. Dan pintu itu tidak akan tertutup lagi. 2 minggu setelah ritual itu, keajaiban mulai terjadi, atau lebih tepatnya, kutukan yang menyamar sebagai keberuntungan. PT Mutiara yang semula berada di posisi ketiga dalam lelang proyek Kota Baru Mandiri, tiba-tiba dipanggil ke kantor gubernur. Tanpa peringatan, PT Berlian, yang sudah digadang-gadang menjadi pemenang tender, dinyatakan gugur secara administratif karena dugaan pemalsuan dokumen jaminan bank. Padahal, Pak Andi tahu betul bahwa PT Berlian adalah perusahaan yang rapi dan hati-hati. Tawa Pak Andi pecah di ruang kerjanya setelah mendapat telepon kabar kemenangan itu. Tangannya menggenggam dokumen kontrak erat-erat, seolah tak percaya semua berjalan semudah ini. Namun dalam senyumnya, matanya tampak berbeda, penuh keyakinan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap. Sejak itu, satu persatu proyek besar lainnya menyusul. Pembangunan jalan tol penghubung, pembaruan gedung DPRD, serta renovasi rumah sakit provinsi, semuanya jatuh ke tangan PT Mutiara, bahkan sebelum kompetitor sempat mengajukan proposal lengkap. Pak Andi tidak lagi menghitung jumlah uang yang masuk. Dia hanya menghitung berapa banyak nama pesaing yang jatuh satu persatu. Ada yang ditangkap karena skandal mendadak, ada yang tiba-tiba bangkrut, bahkan ada yang meninggal karena kecelakaan kerja aneh yang tidak pernah jelas penyebabnya. Suatu malam, saat rapat kecil dengan staf direksi, sekretarisnya menyarankan agar mereka melakukan syukuran atas semua keberhasilan ini. Mungkin mengundang anak yatim, memberi santunan, atau sekadar mengadakan pengajian kecil di kantor pusat. Pak Andi pun hanya tertawa kecil. Syukuran? Untuk siapa? Tuhan? Rezeki tidak datang dari langit. Itu semua hasil kerja, dan sedikit campur tangan kekuatan yang tidak kalian pahami. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada yang berani menanggapi. Mereka tahu, ada sesuatu yang berubah dari Pak Andi. Senyumnya lebih tipis, sorot matanya lebih tajam, dan ucapannya terasa kosong, namun mengintimidasi. Di ruang kerjanya yang baru, sebuah kantor megah di lantai tertinggi gedung pencakar langit, Pak Andi kini menggantung lukisan abstrak berwarna hitam merah di belakang kursinya. Lukisan itu tak bertanda nama pelukis, dan jika diperhatikan baik-baik, tampak seperti sosok wajah yang menjerit dalam kabut. Suatu malam, saat berjalan sendirian di lorong rumahnya yang sepi, Pak Andi berhenti di depan cermin besar. Ia menatap wajahnya sendiri. Matanya terlihat lelah, namun ada pantulan lain di balik matanya, seperti sosok lain yang berdiam dalam dirinya. Dia menyentuh dahi, tempat simbol darah pernah digambar oleh sang dukun. Tak ada bekas luka, tapi ada sensasi panas yang kembali terasa setiap kali ia terlalu lama berdiri dalam keheningan. Aku tidak butuh Tuhan, aku punya kekuatan. Namun di balik kesuksesan itu, malam-malam Pak Andi mulai terasa panjang. Ia mulai sering terbangun oleh suara-suara berbisik dari sudut ruangan, dan bayangan hitam terkadang melintas cepat di ujung matanya. Tapi dia menepisnya. Baginya, itu hanyalah harga kecil untuk kemenangan besar. Belum terpikir olehnya bahwa harga sesungguhnya belum ditagih sepenuhnya. Pak Budi duduk di ruang kerjanya yang sepi, lampu meja menyala redup di antara tumpukan dokumen penawaran proyek. Matanya merah dan lelah. Sejak 3 minggu terakhir, PT Berlian mengalami nasib buruk yang tidak masuk akal. Satu persatu proyek yang mereka incar selalu berakhir dengan kekalahan yang tidak wajar. Proposal lengkap, dana cukup, koneksi kuat, semuanya seakan tak berarti. Puncaknya adalah proyek Kota Baru Mandiri, yang hilang begitu saja karena dokumen jaminan dinyatakan palsu. Padahal dia sendiri yang mengeceknya. Tidak mungkin ini bukan kesalahan teknis, pasti ada yang bermain kotor. Malam itu, Pak Budi pulang lebih larut dari biasanya. Saat memarkir mobil di garasi rumahnya yang luas, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rumahnya gelap total, padahal biasanya lampu otomatis di beranda menyala saat sensor gerak menangkap kehadiran. Dia membuka pintu depan,
menyalakan lampu ruang tamu, dan langsung terdiam. Di atas meja kopi di tengah ruangan, tergeletak seekor burung mati. Lehernya patah, matanya masih terbuka lebar. Bulu-bulunya tampak dibakar sebagian, dan darahnya menetes ke karpet wall Persia. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada jejak kaki, hanya terdapat burung mati. Malam itu Pak Budi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia sedang berdiri di tengah sebuah proyek pembangunan. Semua mesin mati, para pekerja hilang. Gedung setengah jadi menjulang kelam seperti tengkorak beton. Di tengah lahan proyek, ada lubang besar seperti sumur tua. Dari lubang itu, muncul banyak suara berbisik. Dia menjual jiwa untuk menghancurkanmu. Berlian akan retak, akan hancur. Tuhan tak bisa menyelamatkan jika kau tak percaya. Pak Budi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napasnya memburu. Jam menunjukkan pukul 3.33 pagi. Saat ia duduk di ranjang, terdengar ketukan pelan di jendela kamar, padahal rumahnya berada di lantai 2. Ia menoleh dengan gemetar, tapi jendela kosong. Hanya pohon beringin tua yang bergoyang pelan di luar, diterpa angin malam. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang hidup. Salah satu anak buah kepercayaannya tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang. Kantor pusat PT Berlian didatangi auditor pajak tanpa pemberitahuan, dan salah satu alat berat mereka, sebuah kren besar, runtuh saat pengoperasian, menewaskan 2 pekerja dan membuat mereka digugat oleh keluarga korban. Pak Budi semakin curiga, namun ia tak punya bukti. Yang paling aneh terjadi 2 hari kemudian. Ia menemukan sehelai kertas lusuh di laci mejanya. Tidak ada yang merasa pernah menaruhnya di sana. Kertas itu bergambar simbol aneh, lingkaran dengan mata tertutup dan lidah menjulur. Di bawahnya, tertulis tulisan tangan. Kau kalah bukan karena lemah, tapi karena kau masih percaya cahaya. Pak Budi mulai mencari-cari informasi yang tak biasa. Ia mulai bertanya pada orang-orang lama di dunia kontraktor, mereka yang percaya bahwa bisnis bukan hanya soal uang dan strategi, tapi juga hal-hal tak terlihat. Seseorang menyebut satu nama. Pak Andi. Apa maksudmu? Dia main di luar nalar. Sudah sejak lama dia berubah. Hati-hati Pak Budi, ini bukan sekadar persaingan biasa lagi. Pak Budi mulai menyadari, dia tidak sedang berhadapan dengan pesaing, tapi dengan sesuatu yang melibatkan kekuatan tak kasat mata. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa, tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang ingin menghancurkan PT Berlian bukan secara bisnis, tapi dari dalam, dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Dan malam-malamnya mulai dipenuhi bisikan yang sama. Tuhanmu terlalu diam. Mau kau serahkan nyawamu juga, Budi? Kesuksesan terus bergulir untuk PT Mutiara. Lini proyek tak pernah sepi, keuntungan membanjir, dan Pak Andi tampak di puncak kejayaan. Tapi di balik senyumannya yang penuh kemenangan, matanya sering tampak kosong. Pandangannya semakin dalam, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Malam-malamnya berubah. Ia mulai bermimpi buruk secara rutin. Dalam tidurnya, ia selalu berada di lorong sempit, gelap, tanpa akhir. Dari kejauhan terdengar suara tangis anak-anak dan jeritan orang-orang yang tidak dikenal. Di ujung lorong, sesosok perempuan berambut panjang selalu berdiri, menatapnya dengan wajah yang samar-samar, seperti kabur dalam kabut. Tapi matanya menyala merah. Suatu malam, suara dalam mimpinya berubah menjadi jelas. Waktunya bayar, kau harus bayar Andi. Dukun yang dulu membantunya tiba-tiba muncul kembali, menghubungi lewat telepon tak dikenal. Ilmu itu haus, darah seekor kambing hanya permulaan. Sekarang, dia menginginkan lebih dari darah seekor kambing. Suara sang dukun terdengar pelan namun menusuk. Apa maksudmu? Aku sudah banyak kehilangan dan aku sudah membayar mahal. Bukan harta dan juga bukan tenaga. Akan tetapi Pak Andi harus membayar memakai jiwa. Kau tahu itu sejak awal, bahkan kau sudah tanda tangan tanpa membaca syarat kecilnya. Beberapa hari kemudian, salah satu manajer senior PT Mutiara, Bu Lilis, yang dikenal vokal dan jujur, menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan proyek pelebaran jalan tol. Ada dana miliaran rupiah yang masuk dari sumber tidak jelas, dan semuanya disamarkan dengan rapi.
Ia mendatangi Pak Andi secara pribadi, menawarkan kesempatan untuk memperbaiki sebelum melibatkan pihak berwenang. Pak Andi duduk diam di balik meja, memandang Bu Lilis dengan mata tajam. Dalam pikirannya, suara dukun itu kembali terdengar. Darah yang mengenalmu lebih baik tapi darah yang percaya padamu, itu yang paling disukai mereka. Malam itu, sebuah kecelakaan terjadi. Mobil Bu Lilis terguling di jalan tol yang sepi, gak ada mobil satupun yang melintas di jalan tol tersebut yang bisa dijadikan saksi. Remnya ditemukan tidak berfungsi, padahal baru diservis. Berkas-berkas penyelidikan hilang dalam kebakaran di ruang arsip. Tak ada yang bisa membuktikan apa-apa akan tetapi Pak Andi tahu. Dia telah memberikan tumbal pertamanya. Tapi hausnya kegelapan tidak berhenti di situ. Setelah kejadian itu, Pak Andi mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia melihat bayangan di cermin yang tidak mengikuti gerakannya. Komputer di kantornya mengetik sendiri di malam hari. Email-email aneh masuk tanpa nama pengirim, hanya berisi kata-kata. Anakmu sudah cukup besar. Raka, anak laki-laki semata wayangnya, mulai sering sakit tanpa sebab. Suhunya naik turun, mimpi buruk setiap malam. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di buku gambarnya. Simbol yang pernah Pak Andi lihat di tanah saat ritual pertama. Suatu malam, saat Raka tidur di kamarnya, Pak Andi berdiri di ambang pintu. Napasnya berat. Di tangannya tergenggam kain hitam yang diberikan sang dukun. Letakkan di dadanya dan biarkan dia bermimpi buruk. Apabila anakmu bertahan, maka dia akan aman. Jika tidak, kau akan bebas. Tangan Pak Andi gemetar melihat anak kesayangannya. Raka menggeliat dalam tidurnya, wajah kecilnya berkeringat. Ayah, gumamnya dalam tidur. Jangan tinggalkan aku. Pak Andi mundur perlahan dan kain itu jatuh ke lantai. Ia melangkah keluar kamar dengan tubuh lemas, duduk di lorong dan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, dia merasa takut. Takut kehilangan lebih dari sekadar proyek, yaitu takut kehilangan dirinya sendiri. Namun sejak malam itu, ketenangan justru menghilang sepenuhnya. Raka semakin sering menggigil di siang hari, dan melukis wajah perempuan bermata merah. Dan Pak Andi sadar bahwa ia tidak bisa membatalkan apa yang sudah dimulai karena ia sudah terikat. Dan pengorbanan hanyalah awal dari penderitaan yang akan datang. Awalnya hanya sebuah kesalahan kecil. Sebuah beton pracetak roboh saat proses pengangkatan di proyek apartemen mewah, Sky Emerald, milik PT Mutiara. 1 orang tewas seketika, 3 lainnya luka berat. Media langsung menghantam dengan headline besar. PT Mutiara terlibat kecelakaan proyek maut, kelalaian atau kutukan. Tapi itu baru permulaan. Proyek berikutnya, pembangunan mal baru di pusat kota, mengalami gangguan aneh. Para pekerja mengeluh sering mendengar suara wanita menangis di malam hari saat lembur. Beberapa mengaku melihat bayangan tinggi melayang di antara pilar-pilar yang belum jadi. Seorang mandor ditemukan meninggal mendadak di kamar baraknya. Mulutnya terbuka lebar seakan menjerit, tapi tidak ada luka sedikit pun. Di telapak tangannya, terukir sendiri sebuah simbol aneh dengan darah beku berbentuk lingkaran dan mata tertutup. Simbol yang sama dengan yang pernah Pak Budi temukan. Reputasi PT Mutiara mulai memburuk. Beberapa klien besar membatalkan kontrak secara sepihak. Isu gaib mulai menyebar di kalangan buruh dan vendor. Bahkan seorang wartawan investigasi dari sebuah media nasional menghubungi Pak Andi untuk wawancara eksklusif. Menyebut mereka sedang menyelidiki dugaan praktik perdukunan di lingkar manajemen atas. Pak Andi menolak dengan kasar akan tetapi di dalam hatinya, dia menjadi panik. Ia kembali ke dukun itu, menuntut penjelasan. Tapi rumah kayu reot tempat dukun itu dulu tinggal di pinggir sungai sudah kosong. Di dindingnya tertulis dengan arang, "Kau diberi kekuasaan, bukan kendali." Kini mereka menagih lebih. Setiap malam, rumah Pak Andi tak lagi damai. Raka terus bermimpi buruk dan mulai tidur sambil berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Seringkali, suara perempuan asing terdengar dari kamar mandi. Pembantu rumah tangga mereka berhenti mendadak. Mengatakan ia melihat Raka berjalan di lorong jam 3 pagi, padahal anak itu sedang tidur pulas. Dalam rapat internal, manajer keuangan mendadak mimisan hebat dan pingsan saat membahas proyek yang ditumpangi. Saat sadar, ia berteriak dengan histeris.
Tangannya masuk ke leherku. Dia ada di bawah lantai kantor ini. Pak Andi semakin tak bisa berpikir jernih. Ia mencoba sholat, tapi tubuhnya menggigil dan dadanya sesak setiap kali mengucapkan nama Tuhan. Salat yang dulu rutin kini ditinggalkannya. Ia pernah mencoba menyewa ustadz untuk membersihkan kantor pusat. Tapi ustadz itu hanya bertahan 2 hari sebelum menghilang tanpa jejak. Dan malam itu, proyek utama mereka yang paling ambisius, Sky Emerald Tower, terbakar hebat. CCTV menunjukkan percikan api muncul dari ruangan kosong yang terkunci dari dalam. Petugas pemadam mengaku melihat bayangan anak kecil berlari-lari di lantai atas saat api membesar. Tapi tak ada jasad ditemukan selain seorang teknisi yang terjebak. Matanya terbakar, mulutnya tersenyum aneh. Di tengah reruntuhan proyek dan kehancuran nama baiknya, Pak Andi berdiri seorang diri, menatap langit malam dari balkon kantornya yang sepi. Angin kering meniup rambutnya. Ia sudah kehilangan banyak hal. Uang, reputasi, kepercayaan publik. Tapi lebih dari itu, ia mulai kehilangan arah. Suara itu datang bukan hanya di mimpi. Suara itu tepat berada di telinganya, bahkan saat ia terjaga. Pak Andi duduk di dalam mobilnya selama 2 jam di depan masjid tua di pinggiran kota. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia sudah membuat janji dengan seorang ulama terkenal yang dikenal mampu menangani kasus-kasus spiritual. Tapi hatinya berontak. Setiap kali ia mencoba keluar dari mobil, dadanya sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menekannya kembali ke kursi. Akhirnya, dengan seluruh tenaga dan keberanian yang tersisa, ia melangkah keluar perlahan namun pasti. Langkah pertamanya terasa ringan, kemudian langkah kedua mulai berat dan langkah ketiga. Angin kencang tiba-tiba bertiup di tengah siang bolong, menerbangkan pecinya ketika di langkah keempat. Ia roboh, terjatuh tepat di tangga masjid. Saat sadar, ia sudah berada di dalam rumah sang ulama. Wajah lelaki tua itu tampak muram. Kau bukan hanya dirasuki namun kau juga sudah menyerahkan bagian jiwamu. Mereka tidak tinggal di dalammu tapi kau sudah menjadi bagian dari mereka. Pak Andi menangis, memohon dibersihkan dan dibebaskan dari teror-teror yang mengerikan ini, akan tetapi sang ulama hanya menggeleng dengan muram. Aku akan mencoba membantu membersihkannya, tapi ingat ini bukan soal ilmu tapi ini soal perjanjian yang sudah kamu buat dengan setan tersebut. Malam itu, di rumahnya, sang ulama memulai ruqyah. Ayat-ayat suci dilantunkan, dupa dinyalakan, dan doa mengalir deras dari bibir sang ulama. Tapi tubuh Pak Andi bereaksi dengan keras. Ia berteriak, memukul-mukul dirinya sendiri, lalu tertawa. Suara tawanya seperti milik perempuan tua. Udara dalam ruangan menjadi pengap dan dingin. Lampu berkedip. Jendela terbuka tertiup angin meski sudah dikunci rapat. Tiba-tiba Pak Andi berhenti bergerak dan ia menoleh ke arah sang ulama. Matanya tak lagi seperti manusia pada umumnya. Matanya berwarna hitam namun berkilat. Kau pikir bisa memutuskan kontrak yang sudah ditandatangani dengan darah? Suara itu bukan milik Pak Andi. Sang ulama mundur, tangannya bergetar, dan bacaan dihentikan. Astagfirullah, dia bukan sendiri. Ternyata dia membuat perjanjian dengan banyak setan. Hari-hari berikutnya, Pak Andi mencoba mendatangi pendeta, biksu, paranormal, siapa saja yang bisa membantunya. Tapi hasilnya selalu sama. Semakin dia melawan, semakin parah serangannya. Tubuhnya kurus kering, seperti mengering dari dalam. Ia mulai mendengar suara-suara meski tidak ada orang. Lantai rumahnya bergetar sendiri tengah malam. Raka dibawa pergi oleh istrinya keluar kota, untuk keselamatan. Tapi Pak Andi tahu, mereka pun tidak aman. Pada suatu malam terakhir, hujan deras mengguyur kota. Listrik rumah Pak Andi padam. Ia menyalakan lilin di ruang tamu, duduk di kursi yang sama seperti malam saat semuanya dimulai. Ia mencoba berdoa lagi. Kali ini dengan sepenuh hati. Tapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Lidahnya terasa berat. Udara di sekelilingnya menghitam. Lilin padam sendiri, satu demi satu. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Perlahan namun pasti, langkah yang lembut dan konsisten. Seseorang turun dari lantai 2. Seorang wanita berwajah cantik namun wajah pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya dan matanya nampak kosong. Wanita itu tersenyum dan mulai mendekat. Pak Andi tidak berteriak.
Ia hanya menutup matanya karena ia tahu siapa yang datang.